SEC resmi menggugat Binance. Bagaimana kripto ke depannya? Wow, harganya jatuh bebas. Apakah ini saat yang tepat untuk membeli kripto? Halo teman-teman, balik lagi bareng gue Henditan di channel gue. Jadi kali ini gue akan bahas berita yang lagi hangat-hangatnya ya sekarang, yaitu adalah berita tentang SEC atau United States Exchange Security Commission yang menuntut Binance karena ada dugaan beberapa gugatan-gugatan ya, sekitar kurang lebih 13 gugatan. Nah, pastinya ini akan berdampak kepada kripto ya. Jadi kita sebenarnya melihat beritanya itu penting, tapi yang lebih penting adalah dampak kepada cryptocurrency yang kita miliki dan juga bagaimana caranya kita memanfaatkan momen-momen ini untuk mendapatkan cuan yang lebih banyak lagi. Not only on Binance, but the entire crypto space at the moment, including Coinbase. That stock is down 6%, but you can see Bitcoin dropping about 2.5%. So again, the SEC is suing the largest crypto exchange in the world, as well as its founder, CZ. This would be Binance. Nah, kali ini gue akan bahas dari beritanya dulu, kenapa bisa ada tuntutan dan kira-kira ke depannya seperti apa. Lalu koin-koin apa aja yang memang cocok banget untuk dibeli karena harganya tidak sengaja terdiskon oleh kasus ini. Kalau penasaran, kita langsung menuju kontennya. Tapi jangan lupa untuk subscribe dulu ya, supaya channel ini terus berkembang dan bisa terus membagikan konten-konten trading maupun investasi seperti ini gratis setiap harinya untuk teman-teman semua. Kalau udah, langsung kita menuju ke kontennya. Oke teman-teman, jadi gue akan bacain dulu berita-beritanya. Jadi ada beberapa hal menarik ya di sini ya. Memang berita ini sebenarnya sudah muncul di 6 Juni kemarin, tapi sekarang itu masih belum waktu yang terlambat untuk bertindak. Kenapa? Karena harga kripto itu masih turun banget teman-teman ya. Coba kita bahas dulu berita yang terjadi. Jadi tanggal 6 Juni kemarin itu ada tuntutan SEC ya terhadap Binance, di mana tuntutan ini sebenarnya teman-teman bisa baca di sini lebih detail, tapi intinya teman-teman, di mana di sini SEC menyatakan bahwa Binance melanggar regulasi. Yang sebenarnya kalau kita telah lebih dalam ke regulasinya, sebenarnya regulasinya itu agak abu-abu teman-teman. Jadi SEC ini nuntut ya sebenarnya kalau menurut gue ya karena ada cuannya ya teman-teman ya. Karena masa Binance cuan sendiri, ya mendingan gue tuntut gitu supaya gue dapat cuannya juga. Kalau kita lihat ya teman-teman, tuntutan-tuntutannya itu kan sebenarnya ada 13 dakwaan ya. Ada 13 dakwaan yang ke-13-13-nya itu perdata teman-teman. Jadi kalau perdata itu tuntutannya tuh paling dalam bentuk ganti rugi, bukan dalam bentuk pidana, atau pidana tuh harus dipenjara ada hukumannya gitu, nggak ada. Ini paling cuma harus membayar ganti rugi. Nah di sini kalau kita lihat ya, menurut SEC Binance telah melanggar hukum federal Amerika Serikat dengan memfasilitasi perdagangan sekuritas tanpa registrasi yang tepat. Komisi tersebut menegaskan bahwa Binance telah memungkinkan akses pengguna Amerika Serikat ke produk derivatif kripto yang melanggar hukum. Selain itu SEC juga menuduh Binance tidak mengungkapkan informasi penting kepada pelanggan mereka. Informasi tersebut meliputi risiko perdagangan dan kewajiban mereka untuk melindungi pelanggan dari perdagangan yang manipulatif dan penipuan. Jadi kalau kita lihat dari paragraf yang pertama, di mana di sini mengatakan bahwa telah melanggar hukum karena memfasilitasi perdagangan sekuritas tanpa registrasi yang tepat. Jadi buat teman-teman yang masih bingung, jadi kalau misalnya kita mau investasi ke sekuritas seperti kayak kepemilikan suatu perusahaan yaitu saham, itu harus ada regulasinya ya teman-teman. Kalau di kita itu namanya OJK. Nah kalau di Amerika itu namanya SEC. Nah tapi masalahnya adalah kenapa Binance tidak bisa dibilang tidak mendaftarkan regulasinya secara tepat, karena memang kripto itu tidak dianggap sebagai instrumen investasi seperti saham yang ada sekuritasnya gitu teman-teman. Jadi bisa dibilang ya koin kripto ya mata uang, bukan sekuritas. Seperti itu teman-teman. Jadi makanya memang itu tuh masih agak abu-abu. Hanya kalau kita lihat di sini ya SEC sebenarnya cari gara-gara. Kenapa? Karena regulasinya belum jelas, dia ingin dapat cuan sebenarnya dari Binance. Jadi makanya dia tuntut. Ya ini kan memang perebutan uang ya teman-teman di dunia whale atau paus ya, cukung-cukung di atas sana tuh lagi berebutan duit tuh kayak gini, saling tuntut menuntut. Nah jadi di sini CEO Binance Changpeng Zhao telah merespon tuntutan tersebut bahwa Zhao menegaskan bahwa perusahaannya selalu berusaha mematuhi regulasi setempat dan menghargai hak pelanggannya. Jadi memang Binance itu udah dari awal memang berusaha untuk mendaftarkan semua regulasinya dengan tepat. Number two is we actually embrace regulation. We want regulatory clarity. So we work with governments all over the world
to enhance to adopt regulations or to draft regulatory frameworks for our industry. So we work very collaboratively with multiple governments. Tapi masalahnya kalau regulasinya nggak ada gimana? Ya kita kan bingung ya jadinya karena masih abu-abu. Nah, SEC menggunakan kesempatan ini untuk mendapatkan pundi-pundi cuan yang banyak dengan melewati tuduhan-tuduhan atau dakwaan-dakwaan yang tadi ya, yang katanya mungkin akan lebih ke membela masyarakat supaya tidak ada kerugian. Tapi sebenarnya kemungkinan besar mereka tidak peduli ya teman-teman ya. Sebenarnya mereka hanya peduli uang dari Binance ya harus masuk ke mereka gitu. Lagi cari uang kayaknya ya teman-teman. Nah, kalau misalnya teman-teman mau tahu gugatannya seperti apa dan dampaknya seperti apa. Jadi kalau gugatan-gugatannya ini ya, misalnya kayak ada deretan aset kripto yang dinilai sebagai sekuritas. Misalnya kayak BNB, BUSD, ada Solana, Cardano, Polygon atau Matic, Filecoin, Algo, Sand, dan Quote ini termasuk ke sekuritas. Jadi makanya itu dibilang melanggar peraturan ya. Harusnya didaftarkan dulu ke SEC gitu katanya ya. Terus ada lagi Binance di global dituduh kendalikan rekening bank Binance United States ya. Di sini ada lagi ditambahan lagi. Hari ini Reuters melaporkan bahwa Binance mengendalikan rekening bank dari Binance US, termasuk rekening yang menyimpan dana pelanggan AES. Padahal selama ini Binance US diklaim beroperasi secara independen dan entitas Binance Global. Jadi intinya ada kemungkinan penyelewengan dana nasabah ya teman-teman yang bisa digunakan untuk investasi yang tidak benar gitu. Kita nggak tahu ini benar atau enggak, sebenarnya masih rumor dan tuntutan dari SEC. Tapi kalau dilihat memang ya intinya ini adalah perang antar cukong ya teman-teman, di mana memperebutkan uang ya di sana tuh ya teman-teman. Jadi yang menang pasti akan mendapatkan uang yang besar ya teman-teman. Sekarang kita coba lihat dampaknya kepada koin-koin kripto ya. Yang pastinya kalau kita lihat dari koin kripto ya teman-teman, dampaknya itu udah jelas pastinya akan mengalami penurunan ya teman-teman ya. Di sini Bitcoin mengalami penurunan, Ethereum, Tether, atau bahkan kita tinggal lihat di sini aja teman-teman. Kita bisa dilihat di crypto total market cap, di mana ini adalah total market cap semua cryptocurrency. Kalau kita liatin dari tanggal 6 Juni ya, dari sejak terakhir pengumuman itu diberitakan bahwa Binance dituntut, itu turun jauh banget teman-teman. Turun tapi ada naik lagi, tapi turun lagi teman-teman. Jadi ini turun kurang lebih, kalau dari harga awalnya ya kita lihat dari hari Senin tanggal 5 Juni itu turun kurang lebih 10% loh total market cap dari cryptocurrency. Jadi intinya orang-orang udah pada nggak mau ngehold cryptocurrency. Kenapa? Mulai mengamankan asetnya. Karena memang balik lagi ada tuntutan dari SEC di mana dalam sebuah cuitan Twitter Binance US memberitahu pelanggan mitra perbankannya akan menghentikan penarikan pada 13 Juni yang dapat mencegah pertukaran terima setoran atau mengeluarkan penarikan dalam dolar. Nah, jadi memang karena ada desakan dari SEC untuk menghentikan ini, jadi makanya banyak orang yang khawatir gitu. Waduh, setelah tanggal 13 Juni dananya masih aman nggak gitu ya. Jadi itu yang menyebabkan harga cryptocurrency jatuh ya. Lalu kalau kita lihat Bitcoin itu dari tanggal, kita coba lihat dari tanggal 6 Juni ya. 6 Juni juga nih dari ketika berita itu rilis. Nah, kalau kita lihat juga nih dari 5 Juni ya di sini ya. Dia pertama turun jatuh banget walaupun abis itu naik lagi ya teman-teman. Mungkin karena ya beritanya sebenarnya cuman FOMO aja, kita takut padahal sebenarnya masih aman. Banyak yang ngambil cuan di bawah tapi balik lagi ke bawah teman-teman. Jadi jangka panjangnya memang selama tidak ada kepastian dari tuntutan ini, maka ya kemungkinan besar kita akan agak ragu untuk menyimpan aset kita dalam kripto ya. Jadi turunnya kurang lebih sekitar 8% ya. Turun sekitar 8% ini lumayan ya teman-teman. Jadi dari 27.500 ke 25.000, balik lagi ke bottom ya. Kalau kita lihat di 4 jam ini udah bottom banget teman-teman ya. Walaupun sebenarnya saya juga masih nunggu turunnya lebih jauh lagi ya teman-teman. Jadi memang untuk sekarang sendiri karena masih ada kasus ini, kemungkinan besar harga Bitcoin ataupun cryptocurrency lainnya itu akan terdiskon. Menurut saya ini masih bisa turun lagi. Bitcoin kita bisa serok di bawah teman-teman. Jadi buat yang mau averaging, beli terus, invest di crypto atau di Bitcoin, menurut gue ini adalah waktu yang tepat ya. Maksudnya waktu yang tepat untuk memulai. Jadi mulai sedikit-sedikit, jadi jangan langsung all in ya. Kenapa? Karena masih ada kemungkinan turun terus teman-teman. Nah, lalu yang kedua yang menurut gue ini yang sangat-sangat terdampak, yang kalau misalnya kita lihat di sini ya di top cryptocurrency di coin market cap, teman-teman sebenarnya bisa melihat kripto yang trending, dan salah satunya adalah BNB. Seperti yang teman-teman tahu, BNB itu adalah Binance Coin ya. Jadi ini adalah koin buatannya Binance. Tentu saja ini adalah yang paling terdampak teman-teman. Dan jujur aja kalau misalnya kita melihat Binance Coin atau BNB itu secara fundamental, ini adalah salah satu koin terbaik yang pernah ada ya teman-teman, selain Bitcoin, Ethereum. Menurut gue ini adalah koin yang paling bagus. Kenapa? Karena kalau kemarin itu banyak banget altcoin yang berjatuhan, tapi BNB itu masih cukup stabil ya teman-teman ya. Dulu gue inget banget gue beli BNB itu di harga 1,5 juta. 1,5 juta itu kurang lebih ada di sini ya teman-teman ya. Nih di Nah, $136. Gue inget gue beli di sini. Terus dia naik ke atas dan naik terus ke atas, naik tinggi banget ya. Tapi setelah ditunggu sampai harga Bitcoin hancur pun, itu tetap aja harganya masih tinggi, teman-teman. Masih ada di 300-an dolar, teman-teman, sebelum kejadian kemarin ya. Setelah kejadian kemarin memang harganya
jadi jatuh bebas nih. Jatuhnya itu kurang lebih sampai ke sampai 30% teman-teman. Berarti ini bener-bener kalau gue lihat itu wah BNB ini sangat-sangat diskon ya teman-teman. Dimana ini fundamentalnya sangat kuat. Intinya kalau kita hold jangka panjang BNB udah pasti untung gitu sebenarnya teman-teman. Tapi nggak ada yang namanya pasti ya teman-teman. Cuman kalau gue lihat secara long term BNB itu memang bagus untuk kita hold. Tapi nggak ada yang namanya pasti untung ya teman-teman ya. Jadi kalau gue lihat memang BNB ini adalah salah satu koin yang tidak sengaja karena kasus ini terdiskon teman-teman. Dan kalau kasus ini selesai, gue yakin BNB itu bisa naik meluncur ke atas karena gue yakin dari fundamentalnya BNB ini bagus banget. Cuman kecuali kalau Binance beneran bangkrut, hancur ya. Tapi masa sih Binance bangkrut ya? Karena kan itu bukan salah satu, itu adalah exchange crypto terbesar di dunia. Kalau teman-teman lihat di sini top cryptocurrency spot exchange, Binance itu nomor 1 teman-teman. Yang kedua Coinbase, yang ketiga Kraken, yang keempat KuCoin. Dan kalau teman-teman lihat dari trading volumenya, ini Binance itu memang bener-bener jadi peringkat 1 dan peringkat 2 itu bedanya sangat jauh. Kalau Binance itu 5,8 miliar transaksinya, kalau Coinbase itu cuma 700 juta. Jadi 1/10-nya. Bahkan ke Kraken itu 1/30-nya teman-teman ya. Per 20 sampai 1/30. Jadi segede itu Binance. Jadi Coinbase digabungin ada 10 biji baru bisa nyamain Binance. Kraken digabungin ada 20 biji baru bisa nyaingin Binance. Jadi kalau menurut gue memang yang paling besar itu adalah Binance teman-teman ya untuk exchange crypto. Jadi kalau misalnya sampai Binance hancur itu bener-bener cryptocurrency memang jadi hancur lebur semuanya ya teman-teman. Harganya bener-bener terdiskon. Jadi menurut gue kemungkinannya sangat kecil lah untuk kerajaan seperti Binance ya yang bener-bener gede banget hancur karena dakwaan ini. Kemungkinan besar akan selesai dengan ya bayaran-bayaran sedikit ya. Kalau bayar denda, bayar apa, regulasi aman, Binance bakal balik lagi kok. Kalau di sisi kita tentu saja ini adalah peluang teman-teman. Peluang apa? Ya peluang untuk membeli harga terdiskon ini. Karena dari dulu gue nungguin BNB sampai harga rendah banget itu nggak pernah kena. Ataupun Bitcoin ya sama ya. Sekarang kalau misalnya dia terdiskon ya mendingan dibeli. Terus pertanyaannya kalau Bitcoin belinya di mana? Kalau BNB belinya di mana? Itu kan 2 koin yang gue jagoin untuk dibeli ya teman-teman. Ada beberapa rekomendasi untuk pembelian ya. Pembelian pertama untuk Bitcoin itu layer pertama ada di sini teman-teman di 24.000. Lalu ada juga di 25.400. Ini layer pertama teman-teman. Jadi kalau dia turun ke bawah lagi teman-teman bisa mulai beli. Jadi antara 24.000 sampai 25.300 ini adalah layer pertama untuk beli. Lalu layer kedua kita bisa beli di 0,7 Fibonacci, di mana di sini di 22.000. Lalu layer berikutnya ada di 19.600. Lalu layer berikutnya lagi teman-teman ada di 18.200. Dan terakhir itu teman-teman boleh pasang di sini ya teman-teman nih. Nah, di 16.300 dan terakhir banget teman-teman itu bisa pasang di sekitar 15 ribuan. Jadi kita bisa melakukan averaging. Kalau misalnya Bitcoin turun-turun terus sampai sini, maka kita bisa beli banyak teman-teman ya. Harganya terdiskon banget loh teman-teman. Kalau misalnya dia turun sampai ke ini hampir 50% dari yang sekarang ya. Yang pastinya apakah kemungkinan bisa naik ya? Kemungkinan besar Bitcoin ataupun cryptocurrency lainnya akan naik ketika tahun depan teman-teman 2024 ketika Bitcoin halving. Jadi teman-teman harus pantau terus cryptocurrency Bitcoin karena menurut gue ini adalah momen yang tepat ya. Karena ketika lagi banyak kasus dan harganya jatuh-jatuhan, nah itu adalah momen yang tepat. Kalau sekarang dibilang momen yang tepat ya kita masih harus nunggu 1 tahun lagi. Tapi kita boleh lah karena takut ketinggalan kita masukin dikit-dikit. Tapi untuk kedepannya mendingan teman-teman pantau terus dan mulai averaging di Bitcoin ataupun BNB ya teman-teman. BNB juga salah satu yang terbaik. Jadi kalau gue lihat ya teman-teman untuk support berikutnya itu kalian teman-teman bisa beli di harga $190 atau $200 ya teman-teman ya. $200 kan soalnya bisa dibilang itu batas psikologi. Jadi ini adalah area buy pertama ya. Kalau misalnya mau yang murah banget $200 itu udah murah sekali teman-teman ya. Bahkan kalau kita beli sekarang pun sebenarnya nggak ada masalah nih. Misalnya kita beli sekarang 225 ini nggak ada masalah. Kenapa? Karena memang ya itu udah rendah gitu. Kalau kita beli kalau dia turun lagi kita bisa beli antara 200 sampai $190 ya teman-teman. Lalu kalau misalnya teman-teman mau beli lagi itu ada di harga $137. Kalau misalnya turun lagi gimana? Nah, kalau turun lagi sebenarnya agak sulit dibayangkan dia bisa turun sampai ke $30 ya. Kemungkinannya kecil sekali. Jadi lebih baik paling maksimal itu di $130 teman-teman di daerah sini. Kalau dia makin turun averaging aja di antara currency berikut. Jujur aja gue nggak pernah ngelihat BNB itu turun lebih dari ini teman-teman. Jadi setelah dia naik ke atas dia nggak pernah turun lebih bawah dari ini kan. Jadi jarang banget untuk bisa turun sampai sini. Jadi bahkan sekarang itu sudah deket dengan harga support terkuatnya. Yang mana teman-teman kalau mau beli banyak ya bisa di $190 sampai $200. Sisanya yang di bawah itu bonus lah teman-teman. Kalau dia memang masih turun lagi teman-teman bisa tambahin lagi tabung di BNB. Jadi itulah penjelasan untuk kasus SEC menuntut Binance dan dampaknya untuk kita dan apa yang bisa kita lakukan. Ya kita bisa melakukan averaging Bitcoin juga BNB. Nah tapi teman-teman
teman-teman, balik lagi, ini bukanlah saran investasi ya sebenarnya teman-teman. Jadi kalau teman-teman mau invest, ini adalah keputusan masing-masing. Tapi yang pasti, yang gue percaya adalah Bitcoin dan BNB ataupun cryptocurrency lainnya adalah aset masa depan, dimana itu harganya pasti akan naik ke depannya ya, menurut gue gitu, karena melihat perkembangan teknologi dari cryptocurrency. Yang pastinya kalau misalnya mau berinvestasi harus uang dingin ya teman-teman. Jadi jangan sampai all in, Jangan sampai bego. ya. Kita all in, harganya makin turun, stres, kita butuh makan, kita butuh menggunakan kebutuhan sehari-hari, ya kita nggak bisa ngapa-ngapain ya teman-teman ya. Jadi saran gue ya pakai uang dingin supaya hidup teman-teman tetap aman. Gunakanlah secukupnya aja untuk kripto, diversifikasikanlah ke saham, ke aset-aset lain, dan investasi lainnya. Oke, itu aja yang bisa gue sampaikan. Gue Hendy Tan dan gue pamit dulu. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.